Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Matematika Minat kelas 12. Pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2020. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asimtot grafik fungsi kontinu. Pada kelas 11, Anda sudah mempelajari tentang polinomial, di mana Anda sudah memahami tentang derajat suku banyak atau pangkat tertinggi dari variabel suku banyak, menentukan hasil bagi dan pembagian suku banyak, serta menentukan faktor-faktor dari suku banyak. Nah, pengetahuan ini akan kita gunakan dalam memahami asimtot grafik fungsi kontinu. Asimtot suatu fungsi rasional di mana grafiknya berbentuk kurva lengkung adalah sebuah garis lurus yang letaknya sedemikian dan didekati oleh grafik fungsi kontinu setelah melewati batas tertentu. Setelah batas ini, jarak antara asimtot dan grafik fungsi semakin mengecil, tetapi tidak menjadi nol. Dengan kata lain, setelah batas ini, asimtot dan grafik fungsi tidak berpotongan lagi. Berikut ini kami berikan grafik fungsi kontinu. Untuk fungsi fx sama dengan 2 min x dibagi dengan 1 ditambah x. Grafik lengkung berwarna biru baik pada kuadran 3 maupun pada kuadran 1 merupakan grafik fungsi kontinu fungsi fx sama dengan 2 min x per 1 plus x. Sedangkan garis berwarna merah yang sejajar dengan sumbu X disebut dengan asimtot datar. Sedangkan garis berwarna hijau yang sejajar dengan sumbu Y disebut dengan asimtot tegak. Nah, garis hijau maupun garis merah, kalau kita teruskan sampai dengan tak hingga, pada ujungnya tidak akan pernah berpotongan. Maka garis-garis inilah yang dinamakan dengan garis asimtot. Kita bahas yang pertama tentang asimtot datar. Asimtot datar adalah garis lurus yang sejajar atau berhimpitan dengan sumbu X yang didekati oleh grafik fungsi kontinu setelah melewati batas tertentu. Secara umum, jika fungsi fx sama dengan ax pangkat m ditambah bx pangkat m dikurang 1 dan seterusnya ditambah d dibagi dengan px pangkat m ditambah qx pangkat m dikurang 1 ditambah dan seterusnya ditambah s, maka asimtot datarnya ada di garis Y sama dengan A per P. Jadi A ini adalah koefisien dari pangkat tertinggi pembilang, sedangkan P adalah koefisien pangkat tertinggi penyebut, di mana pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebutnya adalah sama. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau pangkat tertinggi pembilang tidak sama dengan pangkat tertinggi penyebut? Dalam hal ini ada dua varian. Yang pertama, pangkat tertinggi pembilang lebih dari pangkat tertinggi penyebut, atau pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut. Kita bahas yang pertama. Dalam hal ini, fungsi fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 5 dibagi 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Asimtot datarnya kita amatin dahulu pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebutnya. Pada fungsi ini, pangkat tertinggi pembilang adalah x pangkat 2. Pangkat tertinggi penyebut adalah x pangkat 2. Maka bisa kita simpulkan pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya adalah sama. Maka asimtot datar dari fungsi fx ini adalah 4 dibagi 2, yaitu y sama dengan 2.
Maka dapat kita simpulkan asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 2. Berikutnya, jika pangkat tertinggi pada pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka asimtot datarnya ada di garis Y sama dengan 0. Misalnya, untuk fungsi fx sama dengan 3x min 2 dibagi dengan x kuadrat min x ditambah 4. Di sini pada pembilang pangkat tertingginya adalah 1, pangkat penyebut tertingginya adalah 2. Karena pangkat tertinggi pembilang kurang dari pangkat tertinggi penyebut, maka asimtot datarnya ada di garis Y sama dengan 0. Sebaliknya, apabila pangkat tertinggi pembilang lebih dari pangkat tertinggi penyebut, maka fungsi fx tersebut tidak memiliki asimtot datar. Namun, ia memiliki asimtot miring. Contoh fungsinya seperti ini. Kalau kita lihat, pangkat tertinggi pembilang adalah x pangkat 2, atau disebut dengan polinomial berderajat 2. Pangkat tertinggi penyebut adalah x pangkat 1 atau polinomial berderajat 1. Maka bisa kita simpulkan pangkat pembilang lebih dari pangkat penyebut. Dengan demikian fungsi fx ini tidak memiliki asimtot datar, tetapi ia memiliki asimtot miring. Bagaimana cara menentukan asimtot miringnya? Kita cukup membagi pembilang dengan penyebut. Nah, hasil baginya merupakan asimtot miring dari fungsi fx tersebut. Coba kita perhatikan ilustrasi perhitungan pada pembagian polinomial ini. 3x pangkat 2 plus 2x plus 1 dibagi dengan x min 4. Langkah pertama kita ambil bagian depan, dalam hal ini 3x pangkat 2. Kita bagi dengan x, menghasilkan 3x. Lalu hasil baginya ini, 3x ini kita kalikan dengan pembaginya. 3x dikali x adalah 3x pangkat 2. 3x dikali min 4 adalah negatif 12x atau min 12x. Maka kita lakukan operasi pengurangan. 3x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 2 habis. 2x dikurang min 12x menghasilkan 14x. Selanjutnya, 1 kita turunkan ke bawah menjadi 14x ditambah 1. Lalu seperti langkah sebelumnya, kita ambil bagian depannya 14x, kita bagi dengan x menghasilkan plus 14. Lalu kita kalikan dengan pembaginya 14 kali x 14x. 14 kali min 4 hasilnya adalah min 56. 14x dikurang 14x habis. 1 dikurang min 56 hasilnya 57. 3x plus 14 adalah hasil baginya, sedangkan 57 adalah sisa pembagiannya. Maka asimtot miring dari fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 2x plus 1 per x min 4 itu adalah garis Y sama dengan 3x ditambah 14. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Berikut ini adalah grafik fungsi kontinu yang memiliki asimtot miring. Seperti Anda lihat, fungsi tadi 3x pangkat 2 plus 2x plus 1 dibagi dengan x min 4. Grafiknya adalah berwarna hijau, sedangkan asimtot miringnya adalah garis berwarna merah. Berikutnya asimtot tegak adalah garis lurus yang sejajar atau berhimpit dengan sumbu Y, yang didekati oleh grafik fungsi kontinu yang melewati batas tertentu. Nah, dalam menentukan dalam menentukan asimtot tegak ini, kita cukup memperhatikan penyebut dari fungsi rasionalnya.
Dari soal sebelumnya kita ketahui bahwa fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x ditambah 1 per x min 4. Penyebut dari fungsi fx ini adalah x min 4. Maka untuk menentukan asintot tegaknya, kita ambil penyebutnya yaitu x min 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh x sama dengan min 4. Dengan demikian, asintot tegak dari fungsi fx itu adalah garis X sama dengan min 4. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau penyebutnya berupa bilangan berderajat lebih dari 1? Contohnya, bilangan berderajat 2. Nah, dalam hal ini, apabila penyebut dari fungsi fx berpangkat 2, maka asimtot tegaknya ada 2. Untuk menentukan asimtot tegak fungsi fx itu, kita cukup mencari faktor dari polinomialnya. Bagaimana? Sudah paham? Baiklah, cukup sampai di sini pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.